so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Untuk alat dan bahannya sendiri ada yang pertama ada kertas metalik, yang kedua ada kertas manila, lalu yang ketiga ada gunting, setelah itu ada ballpoint, lalu ada penggaris, lalu ada double tip, lalu ada lakban bening ya teman-teman, lalu ada jarum pentul, lalu ada kardus. Ini adalah yang paling utama ya teman-teman. A few moments later. Langsung saja langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu buat polanya. Di sini aku membuat dengan pola persegi panjang ya teman-teman. Lalu langkah yang kedua yaitu gunting pola yang telah digambar tadi ya. Di sini aku percepat saja ya karena agak susah menggunting kardus itu. Itu tuh lakukan langkah yang sama sebanyak 4 kali, seperti menggunting dan juga membuat pola ya teman-teman. Nah ini aku mau percepat lagi nih biar jadi cepat ya. Jangan lupa juga buat pola lingkarannya ya, dan juga pastinya digunting. Nah ini sudah jadi ya teman-teman, ada lingkaran dan juga ada persegi panjang. Oke. Langkah selanjutnya yaitu membungkus kertas kardus dengan kertas metalik ya, biar tambah rapi. Lakukan hal yang sama dengan kardus-kardus yang sudah digunting tadi ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu siapkan guntingan kardus tadi yang berbentuk lingkaran ya teman-teman. Lalu bungkus dengan kertas manila atau kertas asturo biar tambah rapi. Nah, ini bentuk bulat dahulu di dalam kertas manila atau kertas asturo, lalu nanti digunting dan juga ditempelkan pada kardus yang berbentuk lingkaran tersebut. Oke. Yang paling utama yaitu utamakan kebersihan. Selanjutnya yaitu pada kardus yang berbentuk lingkaran tadi yang telah dibungkus dengan kertas asturo, kita bagi menjadi 8 bagian dan ditulisi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadilah seperti ini. Selanjutnya yaitu potong-potong terlebih dahulu kertas asturonya menjadi 8 bagian, yaitu berbentuk persegi ya teman-teman. Lalu dibuatlah amplop dari bagian kertas asturo tersebut. Selanjutnya yaitu gunting gambar pohon yang telah di-print sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke bagian badan dari kardusnya, dari kotaknya, kita akan buat bagian tutupnya ya, dengan cara yaitu siapkan bagian tutupnya dan juga penyangga-penyangganya dengan cara memberikan lem tembak pada bagian-bagian pinggir dari alas tutup tersebut ya. Kita beri pada setiap sisi ya teman-teman.
Nah, jika sudah membuat tutup dari kotak tersebut, kita rancang dulu badan dari kotak ilmu ini. Nah, jika sudah, kita satukan dengan dilakban ya, diberikan lakban. Nah, jika sudah, kita buat penyangganya untuk mendirikan pohon yang sudah kita gunting tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tempel gambar pohon tadi dengan alat penyangga dengan menggunakan double tip. Dan jadilah pohon yang bisa dilihat dari sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, kita siapkan amplop dan juga ditulisi dengan angka 1, 2, sampai 8 ya.
Lalu kita tempelkan amplop tadi ke dalam salah satu sisi dari rancangan kotak ini dengan menggunakan double tip. Nah, di sini aku sudah mulai kehilangan fokus ya teman-teman. Terlihat dari wajah aku yang sudah mengkilap. Lalu selanjutnya kita siapkan pola yang berbentuk lingkaran tadi, kardus yang sudah dibungkus oleh kertas asturo. Lalu kita tusuk dengan menggunakan jarum pentul ke dalam salah satu bagian dari kotak ilmu ini. Nah, ini masukkan kertas yang berisikan soal yang nantinya bisa digunakan oleh murid-murid untuk menyusun bagian mana yang ditunjuk pada nomor ini dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat fungsinya, yaitu di sini 1 sampai 8 ada fungsi dan juga ada bagian-bagian tungguan ya. Nah, ini tempelkan judul dari kotak ilmu ini. Ini membahas mengenai apa sih, ditempelkan supaya murid-murid itu juga tahu. Jangan lupa juga untuk kelas dan juga temanya. Nah, ini kita coba dulu untuk berdirinya apakah bisa, dan ternyata alhamdulillah bisa. Nah, ini kita coba tutup dan ternyata bisa walaupun agak serat ya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita tutup dan nanti hasilnya akan bisa tertutup. Oke. Kotak ilmu sudah siap digunakan. Nah, ini sudah jadi
ya teman-teman media pembelajarannya mengenai Kota Ilmu. Oke, langsung saja mengenai cara penggunaannya. Pertama kita buka terlebih dahulu. Nah, ini ya. Pertama kita akan menuju ke sini dulu. Kita putar. Nah, ini menunjukkan angka di angka 4 ya. Jadi kita buka amplopnya yang angka 4. Nah, di sini ya. Ini angka 4. Kita ambil garis soalnya. Nah, di sini ada fungsi dari salah satu bagian tumbuhan, yakni ada yang pertama ada untuk melakukan pernafasan, yang kedua sebagai tempat pembuatan makanan, dan yang ketiga tempat terjadinya penguapan. Nah, di sini kita bisa memasangkan ini itu fungsi dari bagian tumbuhan yang mana. Nah, di sini sudah tersedia labelnya untuk pemasangannya. Dan di sini juga sudah ada angkanya, angka dari peletakannya. Di sini ada angka 2, 3, 4, 1 dan lain sebagainya, dan ada angka 6 juga. Nah, di sini itu untuk melakukan pernafasan sebagai tempat pembuatan makanan, tempat terjadi penguapan. Itu merupakan salah satu fungsi dari daun ya, teman-teman. Nah, di sini daun sendiri ada di nomor 6, berarti kita harus meletakkan ini di angka nomor 6 di sini ya. Oke. Lalu dicoba lagi, oke. Angka 1, berarti kita harus mengambil surat dari angka 1 yang pertama ini. Kita ambil dan kita menemukan lagi mengenai fungsi dari salah satu tumbuhan, yakni yang pertama menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah, yang ketiga sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, ini merupakan fungsi dari akar. Akar sendiri terdapat pada nomor 5 ya teman-teman, dan kita letakkan di sini. Lalu lagi kita putar dulu. Ini nomor 8. Nomor 8 kita ambil dari amplop yang nomor 8. Kita buka. Nah, ini ada salah satu fungsi lagi. Yang pertama ada sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela, ramba, dan sagu. Nah, ini merupakan fungsi dari batang ya teman-teman. Jadi kita cari batang itu di nomor berapa ya. Nah, ini sudah ada di nomor 8. Oke, langsung saja di sini. Lalu lagi. Nah, ini ada angka 6. Angka 6. Kita ambil amplop yang angka 6. Kita ambil. Ini ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada buah. Buah itu letaknya pada nomor berapa ya? Langsung saja, buah itu ada di nomor 3. Lalu kita tempelkan pada nomor 3. Di sini ya. Oke. Dan itu berlaku untuk amplop-amplop selanjutnya. Di sini ada yang belum amplop yang kedua, amplop 3, amplop 5, dan amplop 8 gitu ya. Nah, sedangkan ini terlebih dahulu ada judul dari medianya itu sendiri mengenai bagian-bagian tumbuhan untuk kelas 4 dan juga tema 3 gitu.
ini ada miniatur dari pohon. Gitu. Oke, Tiano. Bro. Nah, begitu saja. Bro. Nah, begitu media pembelajaran yang saya buat. Tadi sudah disinggung mengenai alat dan bahan, terus juga langkah-langkah dan juga ini cara penggunaan ya teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan kalau bermanfaat. Nah, ini sekarang bisa ditutup untuk dikembalikan ke tempat semula. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.